wa nahwiha dan semacamnya. Dalilnya Imam An-Nawawi menuliskan surat Al-Ahzab ayat nomor 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu. Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat dengan yang tidak mereka lakukan, faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina, maka sungguh mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, ittaqul la'inaini, takutilah oleh kalian dua yang mendatangkan laknat. Laknat itu kan siksa, ya, siksa dari kaum mukminin, siksa dari para malaikat, menjauhkan dari rahmat. Rahmat itu kan surga. Jadi jangan menganggap sepele, ini membuat kita celaka. Qalu wa mal la'inan, kata sahabat, apa dua yang mendatangkan laknat? Alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim, kata Nabi, orang yang buang air besar di jalanan orang-orang atau di tempat berteduh mereka. Wahu Muslim. Larangan lainnya, larangan kencing dan semacamnya, buang air kecil, buang air besar, fil ma'ir raqid, di air yang tergenang. Hadisnya dari Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil ma'ir raqid, melarang kencing di air yang tergenang, ya, yang tidak mengalir. Kalau sungai kan mengalir, terus danau ada mengalir, tidak tergenang, ya, itu tidak jadi soal. Hadis-hadis semacam ini memang mungkin untuk zaman sekarang terasanya out of date, ya, karena hari ini sudah zamannya ada tempat khusus buat kencing dan buang air besar. Tapi di zaman dulu, jangankan zaman dulu lah, kata orang tua atau mungkin bapak-bapak juga, bukan mengalami pengalamannya, mengalami menyaksikan mungkin. Jadi katanya dulu di Cikapundung saja, nya di alun-alun masih ada, ya, orang yang buang air besar, ragog cenah gitu. Jadi apalagi ini 14 abad yang lalu, baru-baru saja mungkin baru kemerdekaan, ya, masih ada itu yang buang air besar di tempat-tempat terbuka, ya, atau mungkin di kampung, ya, dan sebagainya. Dan ini yang disebutlah, ya, kasarnya diperangi, ya, adab jelek ini diperangi oleh Islam itu dari sejak dulu. Hadis-hadis semacam ini sangat update, ya, sangat up to date dengan kondisi zaman waktu itu, di mana masyarakatnya belum memperhatikan kebersihan, sanitasi dan sebagainya. Maka Islam dari sejak turunnya adanya syariat-syariat ini mengajarkan agar umatnya betul-betul memperhatikan masalah sanitasi lingkungan, masalah kebersihan, ya, masalah yang tidak mengganggu dengan masyarakat secara umum. Yang hari ini kemudian ada ilmunya, ya, di ilmu RT RW, rencana tata ruang wilayah, ya, tata kelola kota, itu kan ada ilmunya, ada jurusannya, bagaimana agar urusan buang air besar dan buang air kecil ini tidak mengganggu masyarakat. Jadi
Kalau kita lihat membandingkannya dengan kondisi zaman itu, ini sudah sangat maju ya. Termasuk kalau kita perhatikan, tidak boleh di tempat terbuka, harus di tempat yang tersembunyi dan sebagainya ya. Harus tidak terlihat orang lain. Ini suatu ajaran yang maju yang kemudian diterjemahkan ya di zaman para khalifah berikutnya dengan membuat ya tempat-tempat toilet khusus ya. Saya dulu ketika belajar sejarah peradaban Islam ya, teman saya itu menyajikan fakta-fakta bahwa peradaban barat itu tentang toilet itu ternyata menjiplak dari peradaban Islam ya. Yang pertama kali peradabannya masyarakat yang membuat toilet khusus, kemudian harus jauh dari pemukiman, tidak mengganggu pemukiman ya, tidak mengganggu orang lain, dimanage sedemikian rupa. Itu adalah peradaban Islam. Kekhilafan itu terlihat dari istana-istana bekas peninggalan para khalifah itu. Nah, peradaban barat di masa yang sama itu belum mengenal yang seperti itu. Mereka baru mengenal sesudah perang salib. Mereka berinteraksi dengan peradaban Islam ya di Palestina itu. Nah, dari sana mulai mereka tahu termasuk tentang jenis senjata ya, baju perang, baju besi dan lain sebagainya, itu mereka dulu belum tahu ya. Mungkin adalah ya film yang agak Islami itu film Robin Hood yang si Kevin Costner ya. Itu kan si Robin Hood itu diajari oleh tentara Turki ya, mantan tentara Turki. Jadi itu gambaran real memang. Jadi Inggris itu dulu terbelakang ya. Eropa itu terbelakang. Mereka belajar senjata, belajar perang itu dari pasukan Turki yang memang terkenal ya kehebatannya. Jadi ini ya, meski mungkin sekarang sudah tidak up to date ya, untuk zamannya saat itu sangat up to date. Dan hadis-hadis semacam ini untuk konteks hari ini ya, intinya adalah tidak mengganggu ya. Jadi kalau maaf di antara kita buang airnya di toilet tapi mengganggu, bauna tadi seblok ya, tidak bersih, itu pasti mendatangkan laknat. Siapa orang yang tidak marah? Siapa orang yang tidak tersakiti dengan akhlak bejat seperti itu ya. Kemudian bab berikutnya, bab karahati tafdilil walid ba'da auladihi ala ba'din fil hibah. Tidak boleh seorang ayah, orang tua membedakan sebagian anaknya dalam hibah ya dari sebagian yang lain. Hadisnya satu tapi banyak riwayat matannya. Dari Nu'man bin Bashir, dia menceritakan anna abahu, bahwasanya ayahnya Bashir, dua-duanya sahabat radhiyallahu anhuma, atabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang membawa Nu'man, bersama Nu'man kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Bashir, inni nahaltu bani hadza ghulaman kana li, sungguh aku memberikan ke anakku ini hamba sahayaku ya. Dalam riwayat di bawah nanti ada mengapa dia laporan ke Rasul, ingin Rasul jadi saksi ya, agar nanti ketika anaknya sudah besar Rasul bersaksi bahwa itu hamba saya milik anaknya tersebut ya.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, akulla waladika nahal tahu mithla hadza, apakah setiap anakmu kamu berikan seperti ini? Dalam riwayat lain, kamu memang anaknya ini saja, ya nanti ada di bawah. Faqala la, dia menjawab tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'arji'hu, kalau begitu batalkan, kembalikan. Ya, kembalikan itu maksudnya kembalikan, jangan diberikan, ya, jangan dihibahkan, batalkan. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, afa'alta hadza biwaladika kullihim, apakah kamu melakukan ini kepada anakmu semuanya? Qala la, tidak. Kata Nabi, ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah, wa'dilu fi auladikum, adillah kalian kepada anak-anak kalian. Faraja'a bi, maka ayahku kembali, faraddatil kasodaqoh, dan membatalkan sodakoh tersebut, maksudnya hibah tersebut. Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Bashir, alaka waladun siwa hadza, kamu punya anak lain gak selain anak ini? Qala nam, iya ada adik-adiknya. Akullahum wahabta lahum mithla hadza, apakah semua anakmu kamu berikan hibah seperti ini? Qala la, tidak. Ia macam istimewa saja buat Nu'man, ya. Maka kata Nabi, fala tusidni idzan, kalau begitu kamu jangan minta aku jadi saksi. Fa inilah asyhadu ala jaurin, aku tidak mau bersaksi atas ketidakadilan. Ya, jaur itu menyimpang, maksudnya tidak adil. Dalam riwayat lain, la tusidni ala jaur, janganlah kalian mengangkatku jadi saksi atas ketidakadilan. Dalam riwayat lain, asyhid ala hadza ghairi, silakan cari saksi selain aku untuk yang seperti ini. Kata Nabi, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawaa, apakah kamu suka kalau anak kamu berbakti kepada kamu itu sama semuanya berbakti? Tidak yang berbakti itu si A saja, adik-adiknya enggak, ya. Bala, tentu, ya, kata Bashir, saya ingin semua anak saya sama berbakti kepada saya. Kata Nabi, fala idzan, kalau begitu jangan, ya. Hadis ini mengajarkan bahwa tidak boleh ada hibah yang diberikan kepada anak yang tidak adil untuk semua anak. Ini tidak bertentangan sebetulnya dengan ayat Al-Quran meski tentang poligami. Walang tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum, ya. Fala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqah, kalian tidak mungkin adil kepada semua istri, gak mungkin. Maka janganlah kalian membiarkan salah satunya terkatung-katung, tergantung, ya. Kal mu'allaqah, seperti yang digantung, dilepaskan henteu, ya, ditarik henteu, digantung. Jadi, ya, seandainya kita tidak bisa adil sempurna kepada anak-anak, maka jangan memperlihatkan itu dalam hal-hal yang fisik, ya. Meski di situ tentunya harus adil, yang dimaksud adil itu
adil secara zahir. Kalau adil secara batin susah. Nah, kalau aku mau ge pasti ada bedanya. Ya. Ada sesuatu yang dilebihkan dari yang lain, tapi itu jangan kemudian diperlihatkan seperti Bashir ini, karena dia lebih menyayangi Nu'man dibanding saudara-saudaranya, kemudian dia memberi hanya ke Nu'man saja, adik-adiknya misalkan tidak diberi. Jangan ya. Meski perasaan sayang ke salah satunya lebih besar dibanding yang lain, tetap saja dalam hal pemberian itu harus rata. Yang kedua, hibah di sini kan hibah hamba sahaya. Kalau hibah hamba sahaya itu mungkin disamakan, Jadi kalau hamba sahaya itu kan harta ya. Kalau anak A dikasih hamba sahaya, sedangkan anak B tidak, ini tidak adil. Ya. Tapi tentu sebagaimana kita pahami, adil itu tidak harus sama mutlak. Ya, contoh sederhana, anak bapak yang mahasiswa, yang SMA, jeung SD diberi bekal jang sekolah kuliah kan pasti beda. Ya. Anu kuliah mah meureun 25.000 ya. Anu SMA meureun 10.000, anu SD 5.000 ge ya, cukup. Jadi kalau anak yang sudah si omong licik 10.000 ada beda tuh ya, beda kepentingan, beda kebutuhan ya. Apalagi yang mahasiswa mungkin dengan makan siang, dengan makan malam ya, itu segitu ya. Tapi intinya adalah ada pemberian yang sama-sama memberi gitu. Kalau ini kan yang ini diberi, yang lain enggak ya. Jadi kalau ini diberi, maka anak yang lain harus diberi meski tidak dalam konteks porsi yang sama ya. Pokoknya mah diberi semua, tentu dalam porsi masing-masing ya. Nah ini kalau kemudian bapak belum bisa memberi rata, transparan, terbuka, hemat saya ini bagian dari keadilan. Contoh, anak yang pertama ya butuh rumah, maka dikasih sama bapak bantuan buat renovasi atau buat membangun rumah 100 juta. Anak yang kedua, ketiga, keempat tidak bapak kasih karena belum punya, ini mau membeli rumah, rumahnya sudah ada, layan geus aya, kurang duitna, anu ieu mah can aya layana, maka terbuka. Insyaallah kalau bapak punya harta, bapak akan ngasih sama gitu. Kalau tidak seperti itu, ini termasuk di sini caur. Caur itu adalah zalim ya. Termasuk misalkan bapak memberikan ke sini apa, motor, mobil ya, ONH ngahajikeun, ngaumrohkeun, sedangkan ke yang ini tidak. Itu harus transparan, terbuka ya. Kalau tidak demikian, itu adalah sebuah kedzaliman, dolim, doraka, dan dampaknya ini yang parah. Anak tidak akan sama berbakti kepada orang tua. Ini jadi satu pelajaran juga buat kita ya. Anak berbakti ke kita itu tergantung pendidikan kita kepada anak. Meski ya 90% lah. Karena 10% nama aya we nu juga anak Nabi Nuh mah aya wae ya. Imam Ahmad juga punya anak yang rawi palsu ya, tukang masukin hadis aya wae. Tapi 90% bagaimana sikap kita ke anak, itulah nanti sikap anak kita ke kita. Kita kurang sayang, kita kasar, maka jangan salah kalau kemudian anak pun
kasar dan kurang sayang kepada kita. Kita tidak adil ke anak, maka anak juga tidak akan adil, ya. Pengalaman saya yang masih terbatas menghadapi orang tua yang curhat, ya sering yang pertama kali, ini anak saya begini-begininya sok atuh nalipak kana dadanya, nalipak kana hate. Sudah sejauh mana bapak ibu dalam menyayangi anak, ya, adil terhadap anak? Kalau memang anak seperti itu 90% itu karena kitanya tidak adil, ya, belum memberikan hak yang layak, ya. Nah, itu harus sama-sama diperhatikan. Kemudian, ya, di sini juga ada pengajaran bahwa hibah yang zalim itu harus dibatalkan. Jadi dalam hadis sahih, ya, al-aidu fi hibatihi kalladzi yaqi'u tsumma ya'udu fi qaihi, ya. Bahkan dalam riwayat lain kal kalbil yaqi, orang yang menarik kembali hibahnya itu seperti orang yang muntah lalu dia makan muntahannya. Sudah kita bahas dulu. Bahkan bukan yang menarik lagi kembali hibahnya, yang membeli lagi sodakohnya itu nggak boleh, ya. Saya misalkan memberikan ke seseorang sepeda motor, lalu dia tidak pakai, saya beli lagi, itu nggak boleh, ya. Itu sama dengan menarik kembali hibah, ya. Maka sekiranya bapak tidak terlalu percaya, jangan hibah akadnya, pakai gitu, hak miliknya milik bapak. Khawatir dia kemudian tidak memanfaatkannya dengan baik, ya, atau malah menjualnya. Kita niat memberi agar dia pakai, dia ada riwayat tekau loba hutang jual gitu tuh kan. Daripada dijual, saya beli ku saya, beli deui. Nah, daripada begitu, ya udah, ngasihnya bukan ngasih hak milik, ngasih hak guna pakai. Kalau hak guna pakai kan pinjam, boleh kita tarik lagi gitu. Daripada kita memberi lalu sudah diberi, ya, ini sodakoh, kita beli lagi, itu pun nggak boleh, apalagi ditarik lagi, nggak boleh. Itu dikecualikan kalau hibahnya hibah yang tidak adil, ya. Dalam hal ini pula, ya, termasuk wasiat, hibah, sodakoh, ini kan bagian sodakoh sunat. Kalau tidak adil itu boleh dibatalkan, kalau menyimpang boleh dibatalkan, meskipun yang wasiatnya sudah meninggal dunia, ya. Karena wasiat dalam konteks Islam itu, wasiat itu memang menjelang meninggal dunia, dan itu ada di ayat Al-Qur'annya, faman khafa min musin janafan au ithman fa asla bainahum fala ithma alaih, ya. Dan ini mohon maaf, ya, ini catatan di kita itu, wasiat dan hibah itu bahasa ekstrim saya, mohon maaf, itu dijadikan bid'ah, ya. Wasiat dan hibah itu dicampurkan sehingga wasiat dianggap hibah, hibah dianggap wasiat. Ini sebentuk mengubah syariat nih, bid'ah ini, ya. Begini kan, yang namanya wasiat, Pak, itu bukan ke ahli waris. La wasiyata liwaris, itu satu. Jadi kalau bapak wasiat itu toko buat anak yang pertama, sawah buat anak yang kedua, lain wasiat atau merek hibah, ya. Wasiat itu memberi bukan kepada ahli waris, satu. Yang kedua, wasiat itu sodakoh,
menjelang kematian. Ya, innallaha tasaddaqa alaikum qabla wafatikum bithuluthi amwalikum ziyadatan fi hasanatikum. Allah memberikan kesempatan buat kalian sedekah sebelum wafat kalian dengan maksimal sepertiga harta kalian untuk menambah kebaikan kalian. Tuliana wasiatna ke ahli waris, sedekah lain eta, lain eta. Kan nggak ada sedekah. Jadi wasiat itu sedekah untuk menambah amal baik. Ke ahli waris mah tuh udah bapak maut lagi pasti jadi milik ahli waris. Ya. Jadi wasiat itu memberi, bukan kepada ahli waris, baik itu kepada kerabat yang bukan ahli waris. Misalkan emang boga emang kolot sesepuh, ya, fakir miskin, bukan ahli waris karena anak-anak kita komplit. Nah boleh, terus kan bukan ahli waris, sedekah. Atau ke masjid, ke pesantren, ya, maksimal sepertiga. Bahkan Nabi di sini mengatakan manfaatkan sepertiga harta itu buat menambah kebaikan menjelang mati, agar sebelum mati itu atau ketika kita mati ada tambahan amal kebaikan sepertiga dari harta, jangan lebih. Jadi nadi kita ini punten ya, bid'ah dolalah. Menjelang mati itu nu kapikiran teh ngabagi-bagi harta ke ahli waris. Dan ini saya sebut bid'ah karena mengubah hukum waris. Kenapa seorang bapak menghibahkan hartanya semua ke anak-anaknya, dibagi ini begini, ini begini. Kalau motifnya bukan karena tidak percaya hukum waris. Ini bahasa saya tadi, ini mengubah syariat, ini dosa besar. Kita memang sering kagok ngajelaskan kayak gitu. Udah meninggal tidak ada pembagian waris. Kenapa? Karena sudah habis semua dihibahkan. Kalau begitu buat apa ini hukum waris? Soekeun itu salembar teh surat An-Nisa ayat 11-14 soekeun. Kalau memang hukum waris itu tidak akan diamalkan, karena apa? Sebelum meninggal sudah dibagi-bagi rata, ya. Kalau itu masuk kategori wasiat, maksimal sepertiga. Dan cenah ini mah hibah. Ya kenapa sebelum meninggal teh kok hibah, bukannya sedekah dan bukannya mengamalkan syariat hukum waris? Kudu nate memeh mau teh sieun akhirat gitu, ngalawan akhirat. Kudu nate sebelum meninggal itu ingat surga, bukan hayang asup neraka gitu punten, ya. Soalnya sok bingung, ya Ustad, kok begini gitu. Jadi, nah, hibah ini konteksnya sebelum meninggal. Kalau menjelang meninggal, wasiat tadi orang wasiat esok dijadikan hibah yang kemudian menghilangkan hukum waris. Jamaah hari salah, saya usul jangan begitu. Ari hayang menitah. Tempatkan hibah pada konteksnya. Hibah itu ya tadi pemberian jauh sebelum meninggal, tidak ada kaitannya dengan kemun bapak maut, iya si anu. Bapak maut mengis bapak mikiran maut weh. Ibu mah mikiran maut weh, mikiran akhirat. Masalah harta yang memang nanti pasti jadi ahli waris, serahkan ke Allah pakai hukum waris. Ya, kalau mau hibah, eta si neng dek ini tah haji kurang ongkosna, sok bere tati ibu boga itu si ece nya budak nupang cikalna
sedang renovasi rumah, bere 50 juta, itu hibah betul, nggak ada kaitannya dengan bapak ibu meninggal kan. Tapi syaratnya tadi harus adil, ya. Adil itu kalau beri semuanya, kalaupun tidak memberi semuanya sok transparan, ya, agar tidak jadi tuhmah. Misalkan kenapa ke si Neng memberi, si Neng wapugu belum punya rumah, ya. Kalau kakak-kakaknya PNS unggul, pegawai BUMN unggul, sudah mapan lain boga imade kontrakan ge boga. Ya kalau kemudian bapak sebagai orang tua ngasih ke yang belum punya rumah, sedangkan yang sudah punya rumah bahkan banyak tidak ngasih, itu adil, ya. Ya transparan, tidak menjadi tuhmah. Ini yang kasus Basir ini, dia ngasih ke anaknya pada semuanya butuh pemberian, Nu'man saja sedangkan adiknya tidak diberi. Kalau kasusnya kayak tadi, ini ngasih ke sini, yang lainnya karena memang nggak layak dikasih, ya. Terlebih lagi harta orang tuanya juga pas-pasan, maka kalau ngasih ke yang ini, yang itu nggak dikasih, ya silakan. Ya, ini gambaran, ya, hal-hal betapa yang namanya urusan hibah ke anak-anak ini juga harus diperhatikan. Kemudian bab berikutnya ini tentang berkabung atas mayit, itu tidak boleh lebih dari 3 hari, kecuali ke suami boleh 4 bulan 10 hari. Hadisnya ada 2 dari istri Rasul, dua-duanya. Yang pertama dari Ummu Habibah, yang kedua dari Zainab binti Jahash. Kalau Ummu Habibah putrinya Abu Sufyan, ketika bapaknya meninggal dunia sudah 3 hari, kemudian dia minta pembantunya bawakan minyak wangi, kemudian dia memakai minyak wangi. Kata Ummu Habibah, saya tidak punya kepentingan, wallahi mali bitib min hajah, saya nggak punya kepentingan pakai minyak wangi mau kemana. Ini hanya karena Rasul pernah bersabda di atas minbar, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tuhidda ala mayyit fawqa 3 layal. Tidak halal bagi seorang perempuan yang iman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas mayit lebih dari 3 hari, illa ala zaujin, kecuali kalau berkabung ditinggalkan suami, arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Hal yang sama disampaikan Zainab binti Jahash, istri Nabi juga, yang pintar masak, ketika saudaranya meninggal dunia. Sudah lewat 3 hari, kemudian dia minta minyak wangi bawa. Lalu dia pakai minyak wangi. Kata dia, sama seperti Ummu Habibah tadi, saya nggak butuh-butuh amat pakai minyak wangi, mau ke mana-mana, tapi hanya karena Rasul bersabda, sama sabdanya yang tadi. Ini menunjukkan bahwa bagi kita yang berkabung ditinggalkan keluarga, itu tidak boleh pakai minyak wangi atau dandan yang pakai minyak wangi, dandan biasa deka masjid mati nanau. Itu selama 3 hari. Perempuan tapi nya, bapak-bapak mah tidak. Perempuan 3 hari. Sudah 3 hari mah wayana paksakan ibu-ibu pakai minyak wangi, kecuali ibu yang ditinggalkan oleh suami 4 bulan 10 hari nggak boleh pakai minyak wangi, ya. Soalnya kalau pakai minyak wangi ke seureunnya lalampeurkeun, padahal ibu masih masa iddah, nggak boleh kan. Ibu jadi mencari suami lain padahal ibu masih dalam masa iddah, itu nggak boleh. Dan ini juga menjelaskan berkabung itu dalam dandanan bukan berarti nggak boleh keluar rumah. Ada kan sahabat perempuan, saya mau keluar ke kebun kurma, saya mau metik kurma buat saya jual,
Tapi tetangga saya bilang nggak boleh karena saya sedang berkabung. Kata Rasul, nggak apa-apa, silakan. Yang nggak boleh itu dandan pakai minyak wangi, itu nggak boleh. Itu larangan yang berlaku di masa berkabung. Tentu menikah apalagi ya sebelum habis masa iddah 4 bulan 10 hari bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.